warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Kini saya akan berbagi tips bagi teman-teman yang baru mau memulai usaha tapi bingung mau usaha apa dan banyaklah khawatirnya daripada mau buka usahanya. Saya punya tips untuk teman-teman yang baru memulai usaha tapi banyak kekhawatiran tentang gimana nanti kalau saya buka usaha bakal rugi, bakal bangkrut dan segala macamnya, ruginya besar. Nah, di sini saya mau berbagi tips untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di terlintas di pikiran teman-teman untuk memulai usaha. Yang pertama, banyak teman-teman saya menanyakan usaha apa sih yang bagus dibangun, dan saya bilang usaha yang bagus dibangun itu adalah usaha yang segera kita lakuin dan bukan ditanyain melulu. Banyak orang yang datang nanyain gimana sih caranya buka usaha, gimana kalau usaha ini, gimana, banyaklah gimana ya daripada untuk memulainya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang baru mau mulai aja dulu, cari ide-idenya. Kiranya teman-teman mau buka usaha apa, analisis terlebih dahulu langsung. Memang manusiawi untuk memikirkan ya gimana nanti kalau kita seandainya buka usaha ini bangkrut, modal nggak kembali dan segala macamnya, memang itu manusiawi. Kekhawatiran itu awalnya pun saya untuk memulai usaha membuka suatu brand, yaitu brand yang kemarin udah saya tertera di video sebelum-sebelumnya. Namanya brand itu Abi Al Barokah Ilahi sama hand sanitizer. Untuk sekarang kan lagi maraknya virus ini, dan saya insya Allah kemarin itu coba terjun ke situ untuk jualin hand sanitizer. Saya belinya per liter, itu saya bungkus di botol kecil ukuran 80 ml dan saya jual seharga 38.000 satu botolnya. Itu salah satu teknik bisnis teman-teman, tapi itu yang musiman. Dan bagi teman-teman yang pengen bisnis untuk modal awalnya kecil, itu sangat meminimalisir resiko. Bagi teman-teman yang pikirannya takut bangkrut, takut kecewa dan segala macamnya, memang pernah pepatah mengatakan semakin besar keuntungan, semakin besar juga resiko. Itu menurut saya nggak berlaku teman-teman, karena ada yang modal kecil tapi keuntungannya bisa besar. Cuman kalau seandainya orang itu bilang dengan modal besar juga resiko, ya saya setuju, memang iya, semakin besar modal kita semakin besar juga resiko. Karena ketika kita bangkrut, ketika kita mengalami kerugian, ya modalnya tadi besar, kita pun mengalami kebangkrutan yang besar. Kalau mau buka usaha itu caranya ekstrim teman-teman. Misalnya saya punya uang 1 juta, saya nggak mau buka usaha yang modalnya 5 juta. Memang saya kepikiran untuk buka usaha dengan modal 5 juta. Cuman yang ada saya pada saat itu cuma 1 juta. Jadi otak saya harus berpikir gimana sih supaya uang 1 juta ini bisa menjadi suatu usaha. Yang pertama saya lakuin adalah menurunkan tingkat usaha yang mau saya buka. Awalnya saya punya pikiran mau buka usaha ini, cuman modalnya 5 juta. Saya turunin lagi menjadi modal 3 juta. Jadi minusnya kurang 2 juta. Jadi gimana caranya supaya saya bisa dapat 3 juta untuk membuka usaha tersebut. Saya pikir-pikir, nanti kalau seandainya rugi, saya masih minusnya 2 juta. Jadi saya turunin lagi konsepnya. Saya punya uang 1 juta. Ya udah, saya buka usaha yang 1 juta aja. Saya buka usaha yang 1 juta. Tapi kalau seandainya saya rugi, udah, memang habis cuman di modal 1 juta, saya nggak minus. Cuman saya pikir lagi, kalau seandainya habis uang 1 juta tabungan saya untuk buka usaha, saya harus buka usaha mana lagi? Jadi saya berpikir lagi,
Kalau usaha 5 juta nggak boleh, usaha 3 juta nggak boleh, usaha 1 juta pun masih mikir. Udah saya pikir lagi, gimana kalau saya buka usaha dengan modal 500 ribu? Ada usaha 500 ribu? Ada, kalau teman-teman mau berpikir, mau menganalisis keliling, kiranya apa kebutuhan mereka. Dengan 500 ribu ini kita bisa bikin usaha apa? Oh ya, 500 ribu saya udah bisa bikin usaha ini. Dan saya ketika rugi, cuman kehilangan 500 ribu. Dan saya masih punya tabungan 500 ribu lagi. Jadi saya punya 2 kali kesempatan. Itu salah satu teknik untuk meminimalisir usaha dengan modal yang ini. Tapi saya lebih ekstrim dari itu, teman-teman. Saya buka usaha itu modal cuma 100 ribu atau enggak 200 ribu. Jadi ketika saya punya uang 1 juta, kalau modal usaha saya cuma 100 ribu, saya punya 9 kali kesempatan. Ketika saya buka usaha ini gagal, coba lagi, ambil lagi uang 100 ribu, buka lagi usaha ini, gagal, buka lagi. Jadi saya punya kesempatan 9 kali untuk belajar dari kesalahan. Jadi bagi teman-teman yang pengen belajar buka usaha, jangan takut, jangan khawatir. Sebenarnya kalau kita tawakal, bismillah, kita percaya sama Allah, dan niat kita untuk buka usaha pun baik, teman-teman yakin Allah Subhanahu wa taala bakal membantu dan membimbing teman-teman. Jangan terbesit sedikit pun di hati kita untuk nanti kalau aku buka usaha bakalan rugi. Belum apa-apa aja udah mikirin ruginya. Bagaimana teman-teman mau mulai usaha? Kalau banyaklah mikirnya, nggak bakal jalan nanti usaha teman-teman. Jadi saran saya bagi teman-teman yang mau buka usaha itu jangan terlalu banyak mikir. Ketika teman-teman mengetahui di sana ada peluang, langsung tengok peluang apa di sini. Oh ya, saya punya uang 1 juta. Kalau seandainya di situ peluang itu bisa digunakan uang dengan di bawah 1 juta, kita untuk bisa ngambil peluang itu, kenapa enggak? Ya udah langsung let's go. Jangan pikirin gimana nanti ruginya, gimana caranya, gini. Kalau kebanyakan mikir nggak bakal jalan, nanti keburu ditikung orang. Jadi kalau saran saya, ketika dapat peluang langsung ambil, jangan pikirin gimana ruginya, jangan pikirin ya resikonya. Resiko perlu dipikirin, cuman jangan terlalu dipikirin. Menurut saya kalau saya buka usaha itu nggak mikirin resiko, yang penting saya mikir, saya niat lillahi ta'ala mau buka usaha, mau bantu orang, gitu aja. Cuman memang keuntungan pun dipikirin juga, kalau modal segini bisa nggak jual segini, keuntungan segini, nanti dari berapa persen keuntungan itu disedekahin, sedekahin. Dan dibalik sisi saya membuka usaha itu diiringi dengan sholawat. Jadi setiap usaha yang saya bikin, insya Allah disolawatin terus, mudah-mudahan bisa berkah dan bisa melejit tinggi. Karena saya dulu berbagi cerita sedikit, pernah buka usaha dengan sistem mengandalkan logika. Jadi saya buka usaha itu menggunakan logika. Kalau seandainya saya kayak gini, keuntungan segini, kerugian kayak gini, pengeluaran kayak gini, ya banyaknya logika. Jadi setelah banyak usaha yang saya buka, memang keuntungannya ada, cuman keberkahannya itu nggak ada, teman-teman. Karena ketika dapat keuntungan, kita nggak tahu nanti uang itu habis kemana aja. Pernah saya ngalamin kejadian kayak gitu, tiba-tiba uang itu habis entah kemana. Sekali saya tahu, malah kehidupan saya minus dari usaha tersebut. Dan sampailah usaha tersebut ujung-ujungnya gulung tikar. Dan alhamdulillah sekarang berkat menganalisis keliling dan menganalisis diri saya sendiri, apa kekurangan saya di dalam berbisnis segala macamnya, dan dengan buku-buku yang saya baca mengenai cara berbisnis Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya. Dan saya pun punya teman namanya Ustadz Muklis Marsal, dia pun punya channel namanya channel Muklis Marsal. Nanti teman-teman kalau mau nonton silahkan buka channelnya Muklis Marsal. Di sana banyak orang yang mengalami keajaiban berkat sholawat. Nah dari situlah saya belajar gimana kalau usaha saya disholawatkan aja. Ya alhamdulillah sekarang walaupun memang belum melejit kayak dulu, sedikit-sedikit ya mulai bangkit lah dari keterpurukan. Dulu pernah saya kehidupan di negeri orang, saya seorang perantau, sampai keuangan itu minus. Jadi nggak ada untung sama sekali. Mau makan pun susah.
Jadi berkat sholawat, berkat ilmu sholawat, dan berkat menganalisis kekurangan-kekurangan saya dalam bidang usaha, alhamdulillah sekarang bisa sedikit-sedikit mulai naik. Nah, sekian tips untuk bagi teman-teman yang masih ragu untuk buka usaha. Jangan banyak mikir. Ketika dapat peluang, lakuin, sholawatin, insya Allah berkah. Semuanya serahin kepada Allah. Tawakal, bismillah, lillahi ta'ala. Dan niatin untuk membantu orang. Dan jangan lupa sedekah brutal. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang mau buka usaha, monggo dipraktekin caranya. Sekian video yang dapat saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.